Shalom, kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita menyatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sebentar hamba-Mu Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang hamba sampaikan ini, sehingga hanya Engkau Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan lewat pemberitaan firman Tuhan ini Bapa. Hamba berdoa untuk setiap penonton, jemaat Tuhan yang mendengar dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan saat ini Bapa. Urapi setiap mereka Bapa. Mampukan mereka untuk memahami, bahkan melakukan pesan kebenaran firman ini dalam hidup mereka. Roh Kudus, tolong setiap kami. Mampukan setiap kami. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kita seringkali menyaksikan atau mendengarkan kesaksian-kesaksian di mana ada beberapa orang yang Tuhan selamatkan atau Tuhan pulihkan kehidupannya untuk berbalik ke dalam jalan yang benar. Dahulu orang ini hidupnya nothing, tidak berharga, tidak berguna, bahkan menyusahkan orang lain, bahkan dijauhi orang lain oleh kehidupannya yang mendukakan Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan memulihkan orang ini 180 derajat menjadi hidup yang berguna dan hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesamanya. Tetapi juga saudara, kita juga melihat ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau dipulihkan. Orang-orang seperti ini asik hidup di dalam keberdosaannya. Bahkan sampai akhir hidupnya, orang seperti ini tidak tertolong lagi. Saudara, dua hal yang sangat kontradiksi. Orang yang pertama, Tuhan masih sadarkan dan diberikan kesempatan untuk berbalik. Tetapi orang yang kedua, dikasih kesempatan tapi dia menyia-nyiakan, bahkan tidak mau berbalik. Dan pada akhirnya, kebinasaan yang mengakhiri kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita akan menjelaskan suatu tema, yaitu bertobat atau tidak. Mari kita membukakan Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai yang ke-21. Ini suatu perikop yang tidak asing buat kita semua, sering kita sudah mendengarkan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, dari pembacaan firman ini kita akan melihat apa yang firman mau sampaikan buat kita semua. Kalau kita melihat perikop ini ada 3 pemain peran, yaitu si bungsu, sang bapa sebagai ayah, maupun si sulung. Nah, tapi kita akan melihat minggu ini mengenai peran daripada si anak bungsu ini. Peran anak bungsu ini kita gambarkan sebagai orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi saya ingatkan, peran si bungsu ini kita gambarkan sebagai seorang yang berdosa, yang bertobat, yang Tuhan pulihkan. Nah, bagaimana si bungsu ini memiliki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama ia hidup. Dan kita juga bisa melihat dampak daripada kesalahan, dampak daripada dosa yang ia lakukan oleh si bungsu ini. Dan kita juga bisa melihat lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini, bagaimana proses daripada pertobatan daripada si bungsu ini yang ia alami dan ia lakukan. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari pemberitaan firman Tuhan saat ini, apa yang firman Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-12 dan ayat yang 13. Ini menggambarkan dosa atau kesalahan daripada si anak bungsu ini. Mari kita lihat ayat 12 dan ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan ayat 12 dan ayat 13 ini, Alkitab ingin menyampaikan pesan buat kita. Ini adalah gambaran kesalahan, pelanggaran yang dilakukan daripada si anak bungsu ini. Nah,
Ayat 12 menggambarkan pelanggaran pertama, kesalahan pertama, dosa yang dilakukan yang pertama yang dilakukan oleh si bungsu ini adalah si bungsu datang menghampiri ayahnya. Dia meminta harta warisan selagi orang tuanya masih hidup. Saudara, kita bisa menggambarkan kalau orang tua kita masih ada dalam keadaan sehat, lalu saudara datang menghampirinya dan saudara meminta hak warisan saudara. Ini menggambarkan, saudara, seolah-olah kita sedang menyumpahi bahwa seolah-olah orang tua kita ini ya sudah mati. Sehingga kita berhak meminta bagian warisannya. Dan inilah yang dilakukan oleh si bungsu. Ia mendatangi orang tuanya, ayahnya, lalu dia meminta bagiannya lebih dahulu di muka. Memang dalam hukum Yahudi mengatur bahwa orang tua ya harus mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Bahkan hukum Yahudi juga mengatur pembagian warisan kepada anak-anaknya itu diatur. Untuk anak sulung itu dia berhak mendapat 2 kali bagian dibandingkan anak-anak yang lainnya. Sehingga dalam kasus ini si bungsu dan si sulung mendapatkan 2/3-nya kalau dia harus 2 kali bagian. Sementara si bungsu mendapatkan 1/3-nya. Nah, tetapi tadi saya katakan yang menjadi permasalahan, yang menjadi suatu pelanggaran buat si bungsu ini adalah dia datang menghampiri orang tuanya masih dalam keadaan hidup, mungkin dalam keadaan sehat, tetapi dia meminta hak warisannya. Ini pelanggaran kesalahan yang pertama yang dilakukan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelanggaran atau kesalahan atau dosa yang kedua yang dia lakukan oleh si bungsu ini, di dalam ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, ayat 13 menggambarkan pelanggaran kedua yang dilakukan oleh si bungsu. Dia jual seluruh harta warisan yang ia dapatkan, 1/3 daripada warisan orang tuanya ini. Lalu Alkitab mengatakan di sini, dia pakai untuk berfoya-foya. Dia pakai untuk menikmati kehidupan kesenangannya. Saudara, bahkan di dalam ayat 30 si sulung mengatakan kepada orang tuanya, ayahnya, bahwa si bungsu ini sudah menghabiskan harta orang tuanya dengan hidup bersama dengan pelacur-pelacur, dikatakan dalam ayat yang ke-30. Jadi kita bisa simpulkan, saudara, pelanggaran kesalahan yang kedua disampaikan oleh si bungsu ini yang dilakukan adalah harta warisan yang ia dapatkan, dia pakai untuk kesenangan dirinya. Dia pakai untuk berpesta-pesta. Dia pakai untuk berfoya-foya. Dia pakai untuk hidup bersama dengan para pelacur-pelacur. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seharusnya kalau kita lihat di sini, jelas sekali, memang sudah memiliki niat. Si bungsu ini pengen hidup bebas. Dia ingin hidup jauh daripada orang tuanya. Dia ingin hidup tidak diatur oleh orang tuanya. Sehingga ketika ia mendapatkan harta warisannya, dia jual seluruhnya dan dia pergi jauh, menjauhi orang tuanya. Yang sepatutnya sebagai anak, harusnya ia menjagai orang tuanya. Tetapi kita bisa melihat di sini, dia meminta warisannya, lalu dia pergi menjauh orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Dia tidak mau tahu urusan dengan kehidupan orang tuanya. Lalu dia hidup suka-sukanya, hidup berfoya-foya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua hal ini Alkitab ingin sampaikan, ayat ke-12 dan ayat ke-13, di mana pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh si anak bungsu ini. Nah, saudara, berikutnya kita bisa melihat di dalam ayat 14 sampai yang ke-16, Alkitab ingin menyampaikan dampak daripada pelanggaran yang dilakukan oleh si anak bungsu ini.
dampak dari dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini akan memiliki dampak. Nah, ayat 14 dan 16 ini menggambarkan dampak daripada dosa. Nah, mari saudara, kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat akibat atau dampak daripada kesalahan atau pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Hal yang pertama dikatakan ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, artinya dampak yang pertama, ketika si bungsu ini menghabiskan dengan makanya dengan berfoya-foya, berpesta-pesta bersama para pelacur, maka dampaknya sudah jelas. Alkitab sampaikan dalam ayat 14, habis harta warisan yang ia miliki. Hal yang kedua, saudara, di ayat yang ke-16, ayat yang 15 dikatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara, kita melihat di ayat 14, setelah habis harta warisannya, maka terjadi bencana kelaparan di kota itu, di negeri itu. Lalu, si bungsu ini berusaha untuk mencari pekerjaan. Lalu dia menjadi penjaga babi. Saudara, jelas sekali dampak kedua yang kita bisa lihat akibat daripada pelanggaran, kesalahan, dan dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Pada saat waktu terjadi bencana kelaparan di negeri itu, si bungsu mengalami penderitaan, si bungsu mengalami kesusahan, kemiskinan, mencari untuk menafkahi kehidupannya. Dampak yang ketiga, saudara. Dampak yang ketiga, akibat terjadi bencana kelaparan. Tadi dikatakan habis harta warisannya. Lalu dia berusaha untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Karena dalam kondisi yang susah, sudah tidak ada lagi harta yang dia punya. Maka ia terpaksa menjaga babi. Saudara, kita tahu, bagi orang Yahudi, babi itu adalah binatang yang haram. Tetapi si bungsu, dia harus bekerja untuk pekerjaan yang hina, menjaga babi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang keempat, dampak yang keempat daripada suatu pelanggaran, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Kita melihat dampak yang keempat di dalam ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kita bisa melihat, si bungsu tidak memiliki harta lagi. Si bungsu adalah keadaan miris, menderita, melarat. Sehingga dia harus bekerja menjaga babi. Bahkan dikatakan, dia pun kelaparan. Dia ingin memakan ampas makanan babi ini. Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang keempat, dampak yang keempat. Pada waktu terjadi kelaparan dan dia ingin mengisi perutnya untuk makan makanan babi, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang memberikan kepada si bungsu ini makanan itu. Saudara, dari keempat dampak ini kita bisa melihat bagaimana di awal-awal ketika si anak bungsu ini masih memiliki harta warisan. Dia asik menikmati keberdosaannya. Dia asik berpesta-pesta. Dia asik berfoya-foya menghambur-hamburkan harta warisannya. Dia hidup bersama dengan para pelacur. Tetapi kita lihat, dosa di awal-awal seolah-olah menyenangkan. Tetapi di akhir daripadanya menghasilkan penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin hari ini ada di antara kita masih hidup di dalam keberdosaan kita. Kita asik di dalam hidup dalam keberdosaan kita. Kita tidak sadari. Kita merasa bahwa tidak ada efeknya. Tidak ada hal yang menderita dalam hidup kita. Semua berjalan baik-baik saja tanpa kita sadari. Saudara, bisa jadi
engkau mengalami penderitaan di dunia ini dampak dari dosa yang engkau lakukan. Tapi, kalaupun engkau tidak mengalami penderitaan itu di dunia ini, tapi saya katakan pasti engkau juga akan mengalami penderitaan itu di dalam kekekalan nanti. Saudara, kita bisa melihat kisah daripada Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu selagi ada di dunia, dia hidup berpesta fora. Dia hidup menikmati untuk kesukaannya. Tetapi dia melihat ada orang susah, Lazarus pengemis yang miskin ini. Dia menutup matanya. Dia tidak mau menolong, dia tidak mau membantunya. Tetapi kita melihat, saudara, di dunia ini, sang orang kaya itu menikmati semua tanpa ada penderitaan. Tapi akhir daripada kehidupannya, ketika dia mengalami kematian, sang orang kaya itu ada di dalam kebinasaan kekal, alam maut. Alkitab mencatatnya. Sementara Lazarus ada dalam pangkuan Bapa Abraham. Kalau hari ini mungkin kita merasa semuanya berjalan baik-baik aja. Saudara tidak mengalami penderitaan, saudara tidak mengalami kesusahan, padahal saudara hidup di dalam melakukan keberdosaan. Ingat, saudara, kalaupun engkau tidak mengalami di dunia ini, tapi saya katakan, pasti engkau akan mengalami di dalam kehidupan, kekekalan nanti, penderitaan itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat selanjutnya, ayat 17 sampai yang ke-21, ini menggambarkan proses daripada pertobatan si bungsu ini. Bagaimana si bungsu ini mengalami proses pertobatannya. Mari kita lihat ayat yang ke-17, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dikatakan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, proses pertobatan yang dialami oleh anak bungsu ini, yang pertama ayat 17 ini menggambarkan, lalu ia menyadari keadaannya. Saya bisa menggambarkan di sini. Si anak bungsu ini ketika Alkitab mengatakan menyadari keadaannya, dia mungkin merenung-renungkan keadaannya. Dia bisa membandingkan kondisinya dia saat itu. Kondisi yang dialami sangat-sangat menderita, melarat, susah dialami. Lalu dia melihat keadaan di mana di rumah orang tuanya, orang-orang upahan bapaknya hidup nyaman, berkelimpahan dengan makanan. Jadi, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 17 ini adalah di mana Alkitab ingin menyampaikan pesan buat saudara dan saya. Proses pertobatan pertama yang dialami anak bungsu ini ialah anak bungsu ini melalui proses dia merenung, ya. Ia menyadari keadaannya. Dia merenungkan akan keadaannya. Lalu dia sadar akan dosa dan pelanggarannya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali untuk kita bisa bertobat dari dosa dan pelanggaran kita ini, saudara dan saya perlu menggunakan akal sehat untuk merenungkannya itu semua. Bukan menggunakan perasaan saja, saudara. Akal sehat kita harus kita pakai untuk merenungkan keadaan kita ini. Di mana kita bisa melihat si bungsu ini merenung, menyadari akan keberdosaan yang ia lakukan itu. Hal ini juga mungkin menjadi suatu peringatan buat kita. Apakah selama ini saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita merenung dengan akal sehat kita, kita menyadari apakah jujur kita katakan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mendekat kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Bahkan kita tidak memperdulikan Tuhan. Mari saudara, kita merenung, kita bertanya dalam hati kita masing-masing.
Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan atau sebaliknya mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Jujur kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Gunakan akal pikiran sehat kita. Sadari dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita semakin mengasihi Tuhan atau mempunyai hati yang hambar terhadap Tuhan hari ini? Mari saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan. Apakah saudara dan saya menyenangkan Tuhan atau saudara hari ini menyenangkan diri sendiri? Saudara, mari kita transparan di hadapan Tuhan. Jujur kita katakan semua ini. Gunakan akal sehat kita untuk kita merenungkan. Sudahkah kita mengalami proses pertobatan di hadapan Tuhan ini? Seperti apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Dia menyadari keadaannya. Dia menyadari keberdosaannya. Jadi, hal yang pertama, proses yang dialami anak bungsu itu, ia merenungkan, lalu ia sadar akan dosanya. Setelah ia mengalami perenungan, dia menyadari akan dosanya. Sepatutnya hal yang itu juga yang kita alami, saudara. Kalau hari-hari ini kita mungkin sudah tidak menyukakan Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan, atau mungkin hari-hari kita sudah jauh dari Tuhan. Mari renungkan, saudara. Sadari akan itu semua. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, proses pertobatan yang kedua yang dialami oleh anak bungsu itu. Ayat 18 sampai 19 ini, mari kita baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Hal yang kedua, proses pertobatan yang dialami oleh si bungsu ini. Setelah ia menyadari dengan merenungkan dan menyadari akan dosanya. Lalu proses yang kedua, ayat 18-19 ini dikatakan bahwa si bungsu mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan karena dia melihat bahwa hidupnya hari ini menderita, hidupnya hari ini susah keadaannya. Sementara orang-orang upahan bapaknya hidup dengan makanan yang berkelimpahan, hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, si bungsu ini mengambil suatu keputusan. Proses pertobatan yang kedua adalah ia mengambil suatu keputusan yang dilakukan oleh si bungsu. Dan hal yang ketiga, proses pertobatan yang ketiga, proses yang dilakukan oleh si bungsu ini, di ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara perhatikan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Hal yang pertama, proses yang pertama, dia menyadari akan keadaannya. Dia menyadari dan merenungkan akan dosa dan perlakuan yang ia lakukan. Lalu hal yang kedua dikatakan bahwa ia mengambil suatu keputusan. Dan hal yang ketiga, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si bungsu melakukan keputusannya. Si bungsu bukan hanya mengambil keputusan, tetapi dia mengeksekusi, melaksanakan keputusannya itu. Dengan cara apa, saudara? Ia kembali ke rumah bapaknya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada orang yang setelah mengambil keputusan untuk bertobat, lalu ditarik kembali oleh dosa. Sehingga tidak jadi melakukan keputusannya. Tetapi kita melihat anak bungsu ini tidak melakukan demikian. Ia menyadari, dia merenungkan, lalu ia mengambil keputusan dan ia melakukan keputusannya. Inilah proses yang ketiga yang dia lakukan oleh si bungsu ini. Dan kita lihat, saudara,
Proses pertobatan yang keempat yang dilakukan oleh si bungsu ini. Di ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, proses pertobatan keempat yang dilakukan oleh anak bungsu ini, yaitu saudara, hal yang keempat, proses yang keempat adalah ia mengakui dosanya. Kita lihat di ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ada pengakuan dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini terhadap ayahnya atau bapaknya. Saudara, kita lihat proses yang begitu lengkap, sempurna. Mulai dia merenung dan menyadari akan kesalahannya. Lalu dia mengambil suatu keputusan. Lalu dia mengeksekusi keputusannya untuk kembali ke rumah bapaknya, orang tuanya. Lalu yang keempat, ketika dia berjumpa bersama dengan orang tuanya, ayahnya, ia mengakui akan dosa dan kesalahannya. Kita bisa melihat, saudara, bahwa si bungsu ini ketika ia berjumpa kepada bapaknya, ia mengakui dosanya. Ia tidak mencari alasan-alasan sebagai kambing hitam daripada perbuatan dosa yang ia lakukannya itu. Berbeda, saudara, seperti Adam dan Hawa. Kita lihat dalam Kejadian 3, di mana Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tetapi kita lihat, si anak bungsu ini dengan terbuka, dia mengatakan, dia mengakui segala pelanggaran dan dosa yang ia lakukan terhadap ayahnya. Sehingga dia katakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah proses pertobatan yang dialami oleh si anak bungsu ini. Orang berdosa yang mengalami pertobatan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita hari ini masih ada dalam kehidupan keberdosaan kita. Kita mungkin tidak menyadari, atau mungkin kita asik terjebak dalam kehidupan keberdosaan kita ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu apa keberdosaan yang mungkin saudara sampai hari ini masih terikat dan saudara masih lakukan. Tapi saya pastikan bahwa akhir daripada dosa itu adalah suatu penderitaan yang kita akan alami. Kita bisa melihat peristiwa daripada anak bungsu ini. Ini menjadi suatu pembelajaran. Tetapi kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang membuat ia kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Bapaknya. Oleh karena itu, hal ini pun menjadi peringatan buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita ada dalam kehidupan yang jauh daripada yang Tuhan mau, ada dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang ada di dalam dosa yang kita lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, mari kita renungkan, mari kita sadari, apakah perbuatan yang kita lakukan ini menyukakan Tuhan? Apakah perbuatan yang kita kerjakan ini mendukakan Tuhan? Mari kita renungkan. Kita sadari kalau ini memang mendukakan Tuhan. Sadari bahwa kita sudah ada dalam keberdosaan yang kita lakukan. Lalu kita ambil keputusan, saudara. Saudara ambil keputusan untuk kita berbalik kepada jalan yang benar. Bukan hanya mengambil keputusan, saudara, tetapi melakukan keputusan itu juga, saudara. Dan yang terakhir, saudara akui di hadapan Bapa atas setiap pelanggaran, perbuatan, perilaku, perkataan, pikiran, hal-hal yang tidak menyukakan dan yang tidak berkehendak di hati Bapa.
akui di hadapan Bapa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mungkin saudara hari-hari terjebak dalam kehidupan keberdosaan saudara. Mungkin saudara menganggap sulit keluar dari keadaan seperti ini. Saya ingin katakan saudara, tangannya terbuka menyambut saudara. Kalau engkau hari ini ada dalam kehidupan keberdosaanmu, mari serahkan hidupmu seperti apa yang dilakukan oleh si anak bungsu ini. Sadari, renungkan, ambil keputusan, lakukan keputusan itu, akui di hadapan Bapa, maka Bapa di surga menerima hidupmu dengan tangan yang terbuka. Segala dosamu yang merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa yang menjadi pelanggaran dalam hidupmu? Apa yang menjadi keberdosaan hidupmu hari ini? Saya mau pastikan bahwa Bapa di surga menantikan kita semua. Tangannya terbuka menerima kita semua. Mari, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di waktu yang singkat ini, jangan sia-siakan sisa umur kehidupan kita ini. Jika engkau hari ini diperingatkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan sia-siakan. Terimalah dalam hidupmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini menyadarkan buat kita semua di sisa waktu umur hidup kita ini, untuk kita tidak sia-siakan. Shalom, sola gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan hati, pikiran kita. Bapa, kami menyadari dalam perjalanan hidup kami ini, ada hal-hal yang seringkali kami mendukakan Engkau dalam hidup kami ini. Ada hal hidup kami yang masih terjebak di dalam dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tolong kami Bapa, ampuni setiap kami Bapa. Jikalau hari ini ada di antara kami baik penonton jemaat Tuhan yang masih hidup di dalam keberdosaannya, bahkan menutup-nutupi dosa yang ia lakukan, saat ini biarlah lewat kebenaran firman ini, Engkau nyatakan atas mereka Bapa. Tanganmu terbuka menantikan mereka semua untuk kami dipulihkan. Bapa, hamba berdoa, apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan saat ini, tolong kami Bapa, ampuni kami Bapa. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami semua boleh disadarkan dan diingatkan untuk kami kembali ke jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami semua. Haleluya, amin.